Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kalian setiap hari belajar? Alhamdulillah juga kalau setiap hari belajar. Kenapa setiap hari harus belajar? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Siswa kelas 4, untuk minggu ini materi kita masih melanjutkan materi di minggu kemarin, yaitu mari berperilaku terpuji untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, kalian jika masih ingin mempelajari kembali bisa menyimak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang rendah hati dan hemat. Jadi ada dua perilaku terpuji yang akan kita bahas. Yang pertama ada rendah hati, yang kedua ada hemat. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita amati gambar berikut ini. Ini gambar tentang apa? Gambar seorang anak yang sedang memberikan uang kepada siapa ini? Peminta-minta. Ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu tidak menolak terhadap peminta-minta. Itu ya, itu adalah gambar yang pertama. Berikutnya yaitu gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ini ada seorang anak yang sedang memegang uang dan uangnya ini akan dimasukkan ke dalam kotak. Kira-kira apa? Yaitu seorang anak yang rajin menabung. Nah, kedua gambar ini nanti berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas. Untuk peta konsepnya, mari berperilaku terpuji untuk bagian yang kedua ini. Yang pertama, kita nanti akan memahami apa itu makna rendah hati. Yang kedua, kita akan mengetahui ciri-ciri rendah hati. Dan yang ketiga, kita akan memahami makna hemat dan hikmahnya. Oke ya, itu adalah peta konsepnya. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu rendah hati. Apa itu rendah hati? Siapa yang tahu? Rendah hati itu nama lainnya adalah tawaduk. Jadi tawaduk, rendah hati itu sama. Terus rendah hati itu artinya sadar bahwa dirinya bukanlah yang paling baik. Jadi orang yang rendah hati itu selalu sadar bahwa dirinya itu bukanlah yang terbaik, masih ada yang lebih baik. Ibarat peribahasa, di atas langit masih ada langit. Itu adalah rendah hati. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi semua orang siapapun itu pasti mempunyai kekurangan, juga pasti mempunyai kelebihan. Maka dari itu kita harus rendah hati. Bisa jadi kelebihan kita itu bisa menjadi kekurangan orang lain, bisa jadi juga kekurangan kita bisa menjadi kelebihan orang lain. Intinya semua orang pasti mempunyai kelebihan dan pasti mempunyai kelemahan atau kekurangan. Dalil rendah hatinya mana? Rendah hati itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 24. Bunyinya seperti yang ada di bawah ini. Ya, kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'awud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Shadaqallahul azim. Apa arti dari surat Al-Isra ayat 24 itu? Artinya adalah dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Mereka dua dimaksud ini berkaitan dengan kedua orang tua kita. Lah, ini adalah dalil tentang rendah hati. Berikutnya, lawan dari rendah hati itu adalah tinggi hati. Jadi rendah hati lawannya tinggi hati. Nama lain tinggi hati adalah sombong. Kalau nama lain rendah hati tadi apa? Nama lainnya tawadhu. Kalau tinggi hati nama lainnya adalah sombong atau takabur. Ya, itu diingat-ingat. Apa itu sombong atau takabur atau tinggi hati? Yaitu merasa dirinya lebih baik dan merasa orang lain itu lebih rendah darinya. Jadi yang namanya sombong itu merasa dirinya itu lebih baik dan menganggap orang lain itu semuanya lebih rendah dari dirinya tersebut. Itu adalah sombong. Makanya kita tidak boleh sombong. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Sekarang contoh sikap rendah hati itu bagaimana? Contohnya yang pertama yaitu mendahului mengucap salam jika bertemu. Jadi jika kita itu bertemu dengan teman, jangan menunggu teman yang mengucapkan salam duluan. Tapi kita yang mendahului untuk mengucapkan salam. Itu merupakan contoh dari rendah hati. Contoh lagi yang kedua, tidak memamerkan kepandaian atau kekayaan kita. Jadi meskipun kita itu pandai, meskipun kita itu kaya, tapi kita tidak memamerkan. Kita tidak menunjukkan kepandaian atau kekayaan kita itu kepada orang lain. Kemudian contoh rendah hati yang ketiga adalah suka menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi setiap ada orang yang membutuhkan itu kita tolong selama kita bisa. Itu adalah beberapa contoh dari rendah hati. Selanjutnya, apakah kita sudah termasuk orang yang rendah hati? Ya, bisa dilihat dari ciri-ciri. Ada beberapa ciri orang yang rendah hati. Di antaranya yang nomor 1, selalu sopan dan ramah kepada siapa saja. Jadi orang yang rendah hati itu kepada siapapun dia itu selalu sopan dan ramah. Berikutnya yang kedua yaitu tidak angkuh dan tidak menyombongkan diri. Orang yang rendah hati itu tidak pernah menyombongkan dirinya. Selanjutnya ciri orang yang rendah hati yang nomor 3 adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang lain tersebut belum meminta maaf. Jadi ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita harus memaafkan kesalahan orang lain itu jika kita ingin menjadi orang yang rendah hati. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Ya, setiap ada orang yang berbuat salah kepada kita harus kita maafkan. Jika kita sudah memenuhi ciri-ciri itu berarti kita sudah termasuk orang yang rendah hati. Bisa kalian rendah hati? Pasti bisa ya. Oke,
Berikutnya sikap terpuji yang kedua selain rendah hati adalah hemat. Apa itu hemat? Hemat itu adalah menggunakan sesuatu seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang namanya hemat itu menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya, lawan dari hemat itu adalah boros. Jadi, kita itu dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang hemat dan kita dilarang untuk boros. Berikutnya, hemat itu merupakan akhlak yang terpuji. Kalau boros itu merupakan akhlak yang tercela. Oleh karena itu, ayo kita hidup hemat. Sekarang macam-macam hemat. Hemat itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah hemat uang. Hemat uang yaitu menggunakan uang dengan hati-hati. Menggunakan uang seperlunya saja. Nah, sekarang pembagian penggunaan uang. Jadi ketika kita itu hemat uang, maka kita harus memilah-milah pembagian untuk apa saja. Misalnya, sebagian uang kita untuk biaya hidup, untuk makan, untuk beli jajan ya kalian misalnya itu. Kemudian sebagian lagi untuk ditabung. Jadi kalau kalian diberi uang saku, jangan dibelikan jajan semua, tapi sebagian harus ada yang ditabung. Dan sebagian lagi untuk amal atau untuk sedekah. Jadi uang jajan kalian itu mungkin sebagian dikumpulkan, nanti 1 minggu sekali diberikan barang untuk disedekahkan atau langsung diinfakkan, dimasukkan ke dalam kotak infak. Jadi uang kita itu ya bisa kita pilah-pilah ya. Sebagian ada yang ditabung, sebagian ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian juga ada yang diinfakkan. Itu adalah orang yang hemat uang. Yang kedua, selain hemat uang, yaitu ada yang namanya hemat tenaga. Apa itu hemat tenaga? Hemat tenaga yaitu memanfaatkan tenaga untuk kegiatan yang baik. Itu namanya hemat tenaga. Contoh, kegiatan yang baik itu apa saja? Tenaga kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk membantu orang tua, kita gunakan untuk mengaji, kita gunakan untuk sholat dengan tertib dan lain-lain. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik. Jangan sampai tenaga kita gunakan untuk kegiatan yang kurang baik atau kegiatan yang sia-sia. Itu ya, itu namanya hemat tenaga. Yang ketiga, macam-macam hemat yaitu hemat waktu. Apa pengertian dari hemat waktu? Hemat waktu yaitu mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan melakukan atau memanfaatkan waktu dengan bermalas-malasan. Tidak boleh. Ya, ini jadi kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Kalau ada waktu luang, ayo kita manfaatkan dengan kegiatan yang berguna. Kita manfaatkan dengan kegiatan yang bermanfaat. Kenapa kok seperti itu? Karena waktu yang telah terjadi itu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi hari ini, misalnya saat ini itu tidak akan kembali lagi di hari esok.
Ya sudah, kalau hari ini berlalu, ya sudah berlalu. Esok ganti hari lagi. Maka dari itu, jangan sampai bermalas-malasan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berikutnya tentang hikmah perilaku hemat. Jadi perilaku hemat itu ada beberapa hikmah. Di antaranya, orang yang hemat itu akan dicintai oleh Allah. Berikutnya yang kedua, orang yang hemat akan mempunyai tabungan di masa depan. Karena orang yang hemat uang tadi kan sebagian uangnya ditabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama nanti akan banyak. Akan mempunyai tabungan di masa depan. Berikutnya hikmah orang yang hemat yang nomor 3, jiwanya akan menjadi tenang. Orang yang hemat itu jiwanya akan tenang. Dan yang keempat, masa depan bisa lebih baik karena terbiasa hidup apa adanya, tidak terbiasa hidup boros. Jadi masa depannya akan lebih baik. Nah, itu adalah beberapa hikmah perilaku hemat. Kira-kira kalian bisa melakukan perilaku hemat? Bisa ya? Alhamdulillah, semoga bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.